Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, coba perhatikan sekelilingnya. Apabila ada sampah, mohon dipungut dan dibuang ke tempat sampah yang sudah ada di depan kelas. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anakku. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Mohon ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen bagi yang Bapak sebutkan namanya agar mengacungkan tangannya ya. Alhamdulillah, hari ini semua siswa hadir. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai lingkungan hidup bersih dan sehat. Materinya yang akan kita bahas, yang pertama pengertian lingkungan hidup bersih dan sehat, lalu ciri-ciri lingkungan hidup bersih dan sehat, dan ciri-ciri lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Baik, Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai lingkungan hidup bersih dan sehat. Lingkungan sekolah yang bersih, yaitu lingkungan yang terawat, tidak ada sampah yang berserakan, dan banyak tanaman yang menghiasi halaman sekolah. Lingkungan dikatakan sehat apabila keadaan sekitar dapat mendukung untuk hidup sehat. Lingkungan yang sehat ditandai dengan udara yang bersih, air yang jernih, serta tanahnya yang tidak tercemar. Udara bersih harus tersedia di dalam rumah dan di luar rumah. Udara bersih di rumah dapat tersedia dengan mengatur sirkulasi udaranya. Sedangkan udara bersih di luar rumah akan tersedia dengan cara kita memelihara sejumlah pohon, kita menanam pohon di depan kelas maupun di depan rumah. Pohon yang rimbun dapat mengeluarkan oksigen, yaitu dapat mengeluarkan udara yang nantinya akan kita hirup untuk bernapas. Untuk kita bernapas, untuk bernapas yang baik buat tubuh, itu diperlukan udara yang bersih. Makanya kita harus menanam pohon, karena pohon itu menghasilkan oksigen yang bersih. Lalu kita juga harus memiliki air yang bersih. Air yang bersih menandakan bahwa lingkungan hidup itu sehat dan bersih. Air bersih berasal dari mata air, air sumur, serta air ledeng. Air bersih kita perlukan untuk memasak, seperti meminum, mandi, mencuci, seperti atau kita saat akan memasak air untuk kita minum, itu harus memerlukan air yang bersih. Lalu tanah sekitar kita juga harus bersih. Mengapa demikian? Tanah merupakan tempat kita untuk bermukim. Namun, tanah juga sering dipakai tempat untuk membuang kotoran seperti sampah dan limbah. Tanah yang kotor menyebabkan lingkungan yang tidak nyaman, kotor, dan bau. Makanya kita harus rajin membersihkan halaman. Contohnya seperti kita membuang sampah pada tempatnya, kita mengambil kotoran-kotoran di depan rumah yang berasal dari daun-daun jatuh dari pohon, seperti itu. Lalu bagaimana sih ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat? Yang pertama, lingkungan yang terawat, tidak ada sampah berserakan, serta banyak tanaman yang menghiasi halaman sekolah. Yang kedua, terdapat saluran air di selokan. Yang ketiga, terdapat ventilasi atau jendela sebagai jalur masuknya cahaya dan udara. Lalu yang keempat, tidak ada sampah berserakan. Lalu yang kelima, terbebas dari pencemaran udara. Seperti itu. Nah, dapat dilihat contoh gambar lingkungan sekolah yang sehat. Selanjutnya, ciri-ciri lingkungan kotor dan tidak sehat. Yang pertama, lingkungan yang tidak terawat, tidak ada tanaman yang menghiasi halaman sekolah. Lalu yang kedua, tidak ada saluran air atau selokan, tidak ada ventilasi atau jendela, dan
banyak sampah yang berserakan di halaman sekolah, dan juga tidak disediakannya tempat sampah, sehingga kita jika tidak ada kotak sampah, kita pasti akan membuang sampah ke halaman-halaman atau sembarangan. Contoh gambar lingkungan yang kotor dan tidak sehat seperti gambar ini. Baik, anak-anak, bagaimana untuk penyampaian materi yang telah Bapak sampaikan tadi? Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi? Bagaimana? Baik anak-anak, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka Bapak ingin menyampaikan pertanyaan untuk anak-anak semuanya. Alat-alat apa aja sih yang digunakan untuk membersihkan halaman sekolah atau membersihkan lingkungan supaya bersih dan sehat? Ada yang tahu jawabannya? Baik, betul sekali jawaban dari Dimas. Alat-alat yang sering digunakan untuk membersihkan lingkungan supaya bersih dan sehat yaitu yang pertama sapu, kedua ember, alat pel, lalu ada kotak sampah, dan lain sebagainya seperti itu. Baik, tadi kan sudah dijelaskan mengenai lingkungan hidup bersih dan sehat. Lalu Bapak akan memberikan soal untuk anak-anak kerjakan mengenai materi tadi. Baik, jika sudah dikerjakan, tolong ketua kelas kumpulkan tugas teman-temannya ke depan ya. Oke, karena hari ini sudah menunjukkan pukul 10 dan Bapak juga sudah menjelaskan tadi lingkungan hidup bersih dan sehat, maka Bapak rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Baik, kepada ketua kelas mohon pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada salah kata dari Bapak selama proses pembelajaran. Bapak tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pekan depan.